Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Aku dan guru kali ini datang dengan membawa informasi tentang adanya aturan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Mas Nadiem Makarim, bahwa aturan tentang seragam sekolah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan dan aturan tersebut termuat dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang penggunaan seragam sekolah mulai dari pendidikan dasar SD sampai dengan pendidikan menengah atas atau SMA dan SMK. Nah, menurut Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tersebut, ada 3 jenis seragam sekolah, yaitu yang pertama seragam nasional, kemudian 2 seragam pramuka, dan ketiga adalah seragam khas sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan seragam-seragam tersebut? Oke, mari kita bahas yang pertama, yaitu pakaian seragam nasional. Pakaian seragam nasional itu adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik pada hari belajar dan warna serta modelnya sama serta berlaku secara nasional. Untuk seragam nasional ini bisa kita contohkan seperti yang selama ini dipakai oleh anak-anak SD, yaitu putih dan merah. Kemudian SMP adalah putih dan biru, dan SMA adalah putih dan abu-abu. Nah, bagaimana dengan seragam pramuka? Ya, kita tahu bahwa seragam pakaian pramuka itu adalah seragam pramuka yang dikenakan oleh peserta didik pada hari pramuka atau hari-hari tertentu yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian bagaimana dengan seragam khas sekolah? Nah, pakaian seragam khas sekolah itu adalah pakaian yang bercirikan tentang karakteristik sekolah dan cara pemakaiannya serta penggunaannya serta modelnya disesuaikan dan sudah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Seragam khas sekolah ini selain model, warnanya, dan potongannya itu ditetapkan oleh sekolah, tetapi juga tetap memperhatikan hak-hak setiap peserta didik untuk menggunakannya
daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pakaian adat bagi peserta didik, namun tetap memperhatikan hak setiap peserta didik dalam menjalankan agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pakaian adat bagi peserta didik, namun tetap memperhatikan hak setiap peserta didik dalam menjalankan agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Dan tujuan yang kelima adalah bisa menjadi dasar bagi sekolah atau acuan bagi sekolah untuk membuat peraturan tentang seragam sekolah. Adapun model dan warna pakaian seragam nasional sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2022 pasal 3 ayat 1 huruf A, yaitu untuk SD atau SDLB, atasan kemeja putih dan bawahan atau rok atau celana berwarna merah hat. Kemudian untuk SMP atau SMPLB itu atasan kemeja putih dan bawahan atau rok atau celana itu berwarna biru tua. Dan kemudian untuk tingkat SMA atau SMLB atau SMK atau SMKLB, atasan itu adalah kemeja putih dan bawahannya itu atau rok atau celana itu berwarna abu-abu. Nah, teman-teman, itulah tadi ketentuan atau aturan warna dalam seragam pakaian seragam nasional. Kemudian dalam aturannya pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, orang tua wali atau orang tua siswa boleh memilih salah satu seragam nasional dengan mengacu kepada model dan warna yang sudah ditentukan oleh ketentuan secara nasional. Dan kemudian bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau anggaplah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan seperti sekolah swasta, sekolah dapat memilih model seragam nasional yang akan dikenakan oleh peserta didik dengan mengacu pada ketentuan model dan warna yang sudah ditentukan dalam pakaian
seragam nasional. Nah, itu tadi adalah pakaian nasional, baik sekolah yang dinaungi oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun yayasan. Nah, bagaimana dengan seragam pramuka? Yuk kita simak video selanjutnya. Menurut Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 bahwa pakaian pramuka mengacu pada model dan warna pada seragam pramuka yang sudah ditetapkan oleh Kuartet Nasional Gerakan Pramuka. Nah, kalau begitu bagaimana aturan pemakaian seragam sekolah ini? Yuk kita lanjutkan. Menurut Permendikbudristek tahun 2022 nomor 50, pada pasal 10 ditegaskan bahwa pakaian seragam nasional ini digunakan peserta didik paling sedikit hari Senin dan Kamis, serta pada hari-hari pelaksanaan upacara bendera. Jadi seragam pakaian nasional ini seperti putih merah hati untuk SD, kemudian putih dan biru tua untuk SMP, dan putih dan abu-abu untuk SMA, yang biasanya kita pakai di hari Senin dan Selasa. Sekarang menurut Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 ini, pakaian itu kita pakai pada hari Senin dan Kamis. Sedangkan untuk pakaian khas sekolah dan pakaian pramuka itu digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Kemudian untuk pakaian adat itu boleh digunakan peserta didik pada hari tertentu atau pada acara adat tertentu. Nah, bagaimana dengan kelengkapan pada seragam nasional? Nah, kelengkapan pada seragam nasional itu diatur pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 pada pasal 11. Dikatakan bahwa topi, pet, dasi itu sesuai dengan warna seragam nasional sekolah masing-masing. Maksudnya adalah topi, pet, dasi itu sesuai dengan warna seragam nasional masing-masing jenjang sekolah. Misalnya untuk SD, maka sesuaikan dengan seragam nasional SD yaitu merah hati dan putih, dan SMP itu juga sesuaikan dengan seragam nasional SMP putih dan biru tua, dan begitu juga untuk SMA atau SMK, maka topi, pet, dasi harus juga sesuai dengan seragam nasional pada jenjang SMA. Dan
kemudian jangan lupa bagian depan topi harus menggunakan logo Tuturi Handayani. Nah, bagaimana dengan pengadaan seragam sekolah ini? Nah, pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 pada pasal 12 dikatakan bahwa pengadaan seragam sekolah ini merupakan tanggung jawab dari orang tua siswa atau wali peserta didik. Kemudian pada pasal 12 ayat 2 juga dikatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah dan masyarakat dapat membantu pengadaan seragam sekolah ini dengan memprioritaskan kemampuan ekonomi peserta didik. Nah, kemudian pada pasal 13 dikatakan bahwa sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau memberikan penekanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli seragam sekolah pada setiap kenaikan kelas. Nah, untuk kelengkapan atribut sekolah untuk pakaian seragam putra bisa dilihat kemeja putih lengan pendek, kemudian satu saku di sebelah kiri, dan bajunya atau kemejanya dimasukkan dalam celana seperti yang terlihat pada foto berikut ini. Untuk celana panjang pria sampai mata kaki minimal 44 cm lingkarnya. Kemudian bagian pinggangnya diberi dengan tali gesper untuk menempatkan ikat pinggang. Kemudian saku dalam kiri dan kanan, juga ada satu saku di belakang celana. Nah, kemudian untuk ikat pinggang itu selebar 3 cm dan berwarna hitam, dan kaos kaki itu minimal 10 cm di atas mata kaki, dan kemudian sepatu berwarna hitam. Untuk seragam pakaian putri juga diatur dalam peraturan tersebut bahwa kemeja warna putih lengan pendek dan satu saku di sebelah kiri, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam rok. Dan untuk roknya adalah abu-abu untuk SMA SMK, biru tua untuk SMP SMP LB, kemudian merah hati untuk SD dan SDLB. Nah, kemudian roknya itu berlipit hadap tengah dan resleting juga di tengah. Kemudian saku ada di dalam rok kiri dan kanan.
Kemudian di pinggang juga disediakan tali gesper untuk meletakkan ikat pinggang. Dan kemudian panjang rok minimal berada 5 cm di bawah lutut. Sama dengan putra ya, pada putri juga memakai ikat pinggang dengan lebar 3 cm, kemudian memakai kaos kaki juga 10 cm di atas mata kaki, dan juga sepatu berwarna hitam. Seragam putri model yang berbeda adalah kemeja putih lengan pendek tetapi rok panjang, dan kemudian untuk kemeja tetap sama, yaitu ada saku satu di sebelah kiri, dan bajunya juga tetap dimasukkan ke dalam rok yang panjang tersebut. Untuk ketentuan lainnya juga sama ya, maksudnya ikat pinggang juga tetap lebar 3 cm, kemudian kaos kaki juga tetap memakai kaos kaki dengan 10 cm di atas mata kaki, dan juga sepatu juga tetap sama, yaitu berwarna hitam. Kemudian pakaian seragam berikutnya adalah yang model ketiga, yaitu khusus bagi mereka muslim yang perempuan yang menggunakan hijab atau menggunakan kerudung, di mana yang berbeda hanyalah memakai kerudung putih, dan roknya tetap lipit ke depan dengan resleting berada di tengah di bagian belakang, kemudian saku di dalam rok yang berlipit tersebut, dan kemudian di pinggang ada gesper atau tali gesper untuk meletakkan ikat pinggang, dan panjangnya rok harus sampai ujung mata kaki. Dan jangan lupa, karena mereka adalah untuk pakaian muslim, berarti tangannya untuk kemeja berwarna putih dan berlengan tangan panjang. Sedangkan untuk kelengkapan atribut lainnya seperti ikat pinggang tetap sama, yaitu 3 cm, kemudian kaos kaki juga minimal 10 cm di atas mata kaki, dan sepatunya juga tetap sepatu hitam. Untuk ketentuan pemakaian atribut juga diberi aturan bahwa badge OSIS itu dijahit di atas saku kemeja sebelah kiri, kemudian badge merah putih juga dijahit di atas saku, kemudian nama dada, nama peserta didik itu juga dijahit pada kemeja bagian dada sebelah kanan, kemudian nama kabupaten atau nama sekolah itu dijahit di bagian lengan sebelah kanan. Kemudian pada pasal 14 ayat 2 dikatakan bahwa pemerintah daerah dengan kewenangannya dan atau kepala sekolah yang melanggar peraturan menteri ini akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan yaitu berupa sanksi administratif, yaitu
teguran lisan, kemudian teguran tertulis, kemudian penundaan kenaikan pangkat dan atau penundaan hak jabatan, kemudian juga sanksi administrasi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah teman-teman kabar dari Aku dan Guru. Tonton terus Aku dan Guru, dan Aku dan Guru akan selalu memberikan informasi dan edukasi yang terbaru. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.